Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika yang sekarang ini ada tentang segi banyak. Nah, pengertian segi banyak adalah kurva tertutup sederhana yang dibentuk atau dibatasi oleh garis-garis lurus. Jadi segi banyak itu atau yang disebut dengan poligon itu adalah kurva tertutup yang sederhana, kurva tertutup sederhana yang dibentuk atau dibatasi oleh garis-garis lurus. Misalnya Budi menuliskan seperti ini. Walaupun ini miring, ini tetap dinamakan sebagai segi banyak, ya. Ini segi banyak karena apa? Dibatasi atau dibentuk oleh garis-garis lurus. Tapi kalau seperti ini bukan segi banyak karena hanya ada dua garis lurus, sementara yang ini ada garis yang melengkung. Baik. Nah, sekarang untuk lebih lanjut lagi, segi banyak itu berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, ya. Jadi segi banyak berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua. Ada dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Seperti apakah segi banyak beraturan itu? Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah sisi-sisinya atau mempunyai sisi-sisi yang sama panjang. Ya. Sisi-sisinya sama panjang, itu syarat pertama atau ciri-cirinya. Yang kedua, sudut-sudutnya atau mempunyai sudut-sudut yang sama besar. Sama besar. Nah, kita cek dulu untuk contohnya. Misalnya seperti ini. Ada tanda seperti ini berarti ini sisi-sisinya sama panjang, ya. Ini ada bangun apa, anak? Bangun persegi. Bangun persegi, ya. Nah, kita lihat sisinya sama panjang tidak? Sama. Kemudian sudutnya bagaimana? Nah, untuk persegi ini mempunyai sudut 90 derajat. Berarti ini merupakan segi banyak beraturan. Ya, karena sisinya sama panjang, kemudian sudutnya sama besar. Lagi, ini bangun segitiga sama sisi. Kenapa dinamakan segitiga sama sisi? Karena sisi-sisinya sama panjang. Kalau sisi-sisinya sama panjang, nah biasa ini. Nah, kemudian ciri yang kedua, sudutnya sama besar. Untuk segitiga sama sisi ini mempunyai besar sudut 60 derajat. Ya. Jadi semuanya 60 derajat berarti ini termasuk dalam segi banyak beraturan. Kalau persegi ini sudutnya adalah 90 derajat. Semuanya 90 derajat. Nah, kemudian yang lain lagi misalnya apa anak-anak ini? Kalian bisa menghitungnya. Nah, segi 5 atau pentagon, segi 5 beraturan, ya. Jadi ini sisi-sisinya sama panjang. Kemudian sudutnya juga sama besar. Ada segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, kemudian segi 7 beraturan. Silakan kalian buka halaman 96. Itu ada. Jadi mana yang segi banyak beraturan, mana yang segi banyak yang tidak beraturan. Nah, nanti ada juga segi 8, segi 10 yang beraturan. Nah, kemudian tadi segi banyak yang beraturan. Bagaimana dengan segi banyak yang kedua, ya, segi banyak tidak beraturan. Ya. Segi banyak tidak beraturan. Ciri-cirinya bagaimana? Kebalikannya dari yang beraturan. Sisi-sisinya tidak sama panjang.
itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, sudut-sudutnya tidak sama besar. Misalnya kasih contoh sebentar ya. Ini bangun apa anak-anak? Persegi panjang. Kalau dilihat bentuk sudutnya apa? Siku-siku. Berarti sudutnya sama panjang, sama sudut-sudutnya sama besar. Sudut-sudutnya tidak sama besar, tapi ini sama besar. Kok disebutkan sebagai segi banyak tidak beraturan? Karena panjang sisinya ini tidak sama. Sebuah persegi panjang itu ciri-cirinya mempunyai dua pasang sisi sejajar. Walaupun sudutnya sama besar, tapi sisinya tidak sama panjang. Maka ini bisa dikatakan sebagai segi banyak tidak beraturan, karena tidak beraturannya ada di panjang sisinya. Kemudian Vivi punya bangun ini apa? Ini adalah belah ketupat. Ya, belah ketupat ini mempunyai sisi yang sama panjang. Ada di ciri-ciri segitiga beraturan, tapi sudutnya tidak sama besar. Mempunyai ciri-cirinya dari belah ketupat itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang, 2 pasang sudut yang sama besar, diagonalnya tegak lurus. Nah, ini sudutnya sama besar, tapi yang sama besar hanya 2 pasang, yang satu ini tidak sama besar. Sudut yang kiri dan kanan beda dengan sudut yang atas dan bawah. Berarti ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Kalau Bu Vivi menulis gambar ini ya. Ini terbentuk oleh garis lurus tidak anak-anak? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon, segi 5. Tapi tidak beraturan. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya juga ini. Apa ini? Segitiga siku-siku. Ya. Disebut juga sebagai segi banyak tidak beraturan karena sisi-sisinya tidak sama, sudut-sudutnya juga tidak sama. Ya, tidak sama besar. Kalau seperti ini apa anak-anak? Layang-layang. Layang-layang juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, demikian tadi materi pelajaran tentang segi banyak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku Jelajah Matematika. Tugasnya ada di buku Jelajah Matematika ya, halaman 97 dan 98 ya anak-anak. Dan kalian juga bisa membaca materinya. Di sini ada perbedaan dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dan untuk tugasnya di buku Jelajah Matematika halaman 97 dan 98 ya. Dan jangan lupa dikumpulkan atau dikirim di GCR. Oke? Demikian pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.